Lu udah lihat gak, Pek, ada orang COD iPhone, pas ketahuan dicek iPhone-nya full APK pinjol. Ini seru sih guys, kita bahas ya. Anak-anak tengil yang sok-sok gaya gitu ya, demi lifestyle ya. Itu demi apa ya? Orang ngejar itu dia pick me guys. Kenapa ya orang tuh ngejar validasi tapi lewat kekayaan bukan lewat karya? Kenapa ya? Pick me-nya pick me negatif jadinya ya, bukan pick me positif ya. Coba kalau pick me-nya kita lihat ke bocil-bocil sekarang yang gajinya UMR, gaya hidupnya 2 kali lipatnya dari UMR. Iya sih, bener sih guys, pick me-nya ini sih masuk sih, dia butuh perhatian ya kan. Buat apa dia HP iPhone terbaru kalau biar nggak dapat perhatian ya kan? Dia pengen dapat perhatian kan, pengen dapat validasi dari orang-orang. Kalau dia tuh orang mampu, orang berada. Bingung juga gue cara ngedukasinya gimana ya. Kok orang nggak bisa manage duit ya? Kok orang nggak bisa ya hidup sesuai kemampuannya dia tuh? Kok kenapa sih susah banget hidup sesuai dengan kemampuan? Kalau gaji lu masih pas-pasan ya lu nggak usah nongkrong di coffee shop yang kopinya aja 50.000. Mau ngapain ngentot? Aneh banget anjing pola pikir lu, anjing. Aneh gue mah. Sampai pinjol maksain, lu belum bisa dapat sekarang tapi lu pinjol gitu. Tolol anjing, kesel banget gua, ya Allah. Pasti yang dicari anjing. Lu hidup cuma butuh makan, tai. Makan sehari sekali anjing. Lu makan di warteg lu 15.000 hidup, tai. Nggak usah sosokan anjing. HP lah bagus, motor lah bagus, outfit lah harus mahal, ngentot anjing, kesel banget gua. Dia mau dilihat sama temennya orang hebat, validasi anjing. Lu mau main bos-bosan, tai. Lu jadi bos tapi halu, ya ampun, ngentot. Temen lu nggak ada yang ngasih lu makan, goblok. Lu tetep aja kerja sendiri, tai. Lu capek kok, goblok banget ya. Aduh, kesadaran money manajemennya tuh kayak kesadarannya setipis tisu gitu, kayak goblok banget. Konsumtifnya udah berlebihan, konsumtifnya anjing. Gengsi adalah cara agar tidak direndahkan masyarakat. Maksud gua, kalau emang lu pengen dapet pengakuan, lu alihkan ke hal yang positif gitu loh. Lu berkarya, lu fokus apa cita-cita lu, ya lu all in di cita-cita itu anjing. Lu mau jadi pengusaha ya lu kejar. Lu kerja, lu tabung, lu modalin, lu usaha di bidang lu passion. Lu mau berkarir di mana? Ya kan di kantor, ya udah itu aja. Kalau lu mau buktiin orang ngapain pakai gue bingung guys. Gimana ya ngejelasin ke orang kayak gitu ya? Itu orang nggak pede nggak sih guys? Orang insecure nggak sih guys? Setuju nggak guys? Gue bilang kalau orang-orang yang haus akan validasi sampai dia semuanya serba mewah biar dipandang wah sama temennya, artinya dia insecure nggak sih guys? Dia berarti nggak pede menjadi dirinya sendiri guys. Kayak gue nih, ya kan apa adanya aja gue. Lihat gue YouTuber apa adanya aja nih. Gue YouTuber sederhana, fuck it lah. Ruangan gue begini apa adanya. Naiknya pun dari tangga sederhana. Gue gak insecure anjing. Bodoh amat orang mau ngatain gue miskin ke, mau ngatain gue ganteng ke, mau ngatain gue dongo, jelek, gak peduli, ngentot. Lu gak ada yang ngasih gue duit karena gue gak insecure. Itu cok, intinya tuh di insecure-nya itu loh. Oh ada lagi, gue tahu lagi akar rootnya. Nih orang-orang kayak gini orang yang gak punya prinsip cok. Dia tuh standar kebahagiaan dia adalah barang-barang mewah guys. Itu bahagia banget dia. Mau hasilnya utang kek, mau apa, yang penting dia bahagia. Dia memenuhi hasrat. Aku sange sama iPhone baru. Tapi kan lu gak punya duit. Masih ada pinjol. Hasrat ya. Jadi dia prinsipnya memang itu guys. Prinsip hidup dia tuh. Fenomena ini didorong oleh flexing di sosial media. Gue ngeliat orang flexing, gue tetap begini aja. Berarti kan prinsip gue kuat. Gue jadi diri sendiri ya. Memang gue orangnya sederhana dan gue bangga. Mau orang mau ngatain gue apa, ya udah gue cuek aja. Gue nggak pernah berpengaruh tuh guys. Orang mau flexing Lamborghini kayak mau apa ya. Ya udah itu rezeki lu, good luck gitu loh. Ini hidup gue begini. Gua padanya anjing, orang syukur nggak udah kan bisa guys begitu guys. Kenapa ya? Kayak tujuan hidupnya tuh rendah banget, cuman buat membeli barang mewah. Nggak masalah lu membeli barang mewah, cuman lu tuh maksa anjing sampai pinjol gitu yang jadi masalah gitu loh. Kayak nggak tau prioritas hidup. Emang lu nggak mau nikah? Lu gak mau nyiapin budget-budget tak terduga, misalkan mak lu sakit apa gimana? Emang lu gak ada pikiran ke situ, tai? Otaknya cuman flexing doang anjing. Orang kaya bukan, tapi gayanya selangit. Satu, antara dia gak punya prinsip. Kedua, emang prinsipnya dia kayak gitu. Hobi ngutangnya udah aneh guys di mata gue. Orang hobi ngutang tuh udah aneh. Apa-apa dicicil. Mentality nyicil ya dibilangnya. Wah itu kita bantai seru sih mentality nyicil guys. Intinya sih mentality nyicil guys, itu yang menyebabkan pinjol kan. Manusia juga ada yang sifat persaingannya tinggi, jadi
jadi orang punya ini gue harus punya bahkan lebih. Terus caranya maksa lagi. Fear of missing out. Iya, FOMO. Iya bener, fear of missing out. Kenapa ya? Oh, ada lagi guys, ada lagi akar masalahnya gue nemu lagi guys. Didesain dengan segala macam yang ada di sekitar kita didesain supaya kita menjadi orang yang sangat konsumtif terhadap apapun cuy. Siapa yang mendesain ini? Sudah pasti oligarki, elit global dunia. Kalian setuju nggak guys? Analisisnya udah dalam banget nih. Apapun kayak iPhone, you name it lah, barang-barang mewah segala macamnya, semua tuh di branding, ditanamkan pikiran sama elit global, diiklanin gimana caranya, pokoknya sampai tertanam ke seluruh orang yang ada di bumi. Kalau lu harus menjadi manusia yang konsumtif biar lu beli barang-barang gua. Makanya secara tidak sadar, di bawah alam sadar, kita tiba-tiba butuh sama semua itu gitu loh. Kita butuh Netflix, kita butuh apa yang buat dengerin lagu, kita butuh iPhone terbaru, kita butuh motor terbaru, kita butuh rumah, kita butuh apapun. Pengaruh FOMO sih kadang punya teman barang mahal pasti kepengen juga. Iya, maksud gue juga kepengen lihat teman gue punya PS. Tapi gue nggak, apa ya guys ya, gue kesadaran gue tuh dan kontrol gue tuh tinggi. Kalau emang gue belum mampu ya sudah, tidak usah iri dan tidak usah dipaksakan. Nanti juga kalau ada rezekinya kita bisa. Kalau enggak ya memang rezekinya segini gitu pikiran gue tuh guys. Nggak maksa, yang jadi masalah kan maksa. Tapi emang ini ya sih guys, orang-orang kayak gitu memang harus ada nggak sih guys biar jadi konsumtif. Kalau nggak kayak gitu nggak, ekonomi nggak jalan guys, nggak ada orang-orang yang beli-beli. Kalau nyicil emang butuh gimana Pek? Apa? Coba contohin nyicil yang butuh tuh apa? Yang tadi gue bilang, lu hidup sehari sekali, makan sekali aja bisa, makan warteg 15.000 lu bisa hidup. Sisanya paling yang wajib banget nih, yang wajib banget ya di hidup gue nih, makan warteg sehari sekali 15.000. Bensin enggak lah, jarang lah bensin, fuck it lah. Goceng aja udah bagus banget, gue jarang buat keluar. Listrik sama internet, udah itu doang kebutuhan gue guys. 100.000 aja udah lebih dari cukup buat gue. Jadi gue ngapain nyicil gitu, kebutuhan gue cuma segitu. APK pinjol, pay letter sekarang iming-iming 0 bunga, cicilan panjang. Tapi gue juga kena mulu sama kayak gitu. Tapi gue gak pernah tergelintir di hati gue sekalipun menggunakan pay letter, utang, nyicil tuh gue gak ada, terbesit pun gak ada guys di pikiran gue. Gue pengen punya cita-cita seperti itu gak terbesit gitu loh di kepala gue gitu loh. Satu-satunya kayaknya gue pernah ngutang itu, gue ngutang HP sih. Ngutang HP Mi 6 sama abang gua waktu itu buat DP nyicil rumahnya dia. Gue pinjem duitnya dia kisaran ya 5 juta 6 juta gitu kali ya. Tapi gue minjemnya gue tahu ada gaji gue yang bisa gue cairin, yang bisa gue langsung bayar di akhir bulan. Jadi gue pengen butuh duluan, talangin jatuhnya. Gue bukan nyicil itu, bukan ngutang yang niat nggak bayar. Gue minta talangin abang gue, nanti gajian cair gue ganti. Jadi memang udah ada duit penggantinya tuh. Itu doang gue guys, umur-umur udah kayaknya nggak berani gue ngutang sama orang cuy. Nggak ada kepikiran sama sekali ngutang sama orang. Gue mending hidup susah daripada ngutang sama orang. Apa adanya aja gue hidup. Pengen ngutang yang produktif aja gue ngeri-ngeri. Padahal bagus loh utang produktif. Kayak contohnya apa, misalnya kita utang ke bank buat modal usaha, itu kan produktif kan. Utangnya bukan dipakai buat kebutuhan yang tolol-tolol, tapi ini buat investasi gitu. Itu pun aja gue masih ngeri-ngeri. Padahal itu jenis utang yang bagus. Masih ngeri gue utang begitu tuh. Menurut lu Pek, apa motivator ada peran? Mereka kan selalu menghasut orang lain agar memiliki daya saing yang tinggi untuk tujuan yang sama. Tapi gue seneng nonton Andrew Tate, Timothy Ronald. Gue nggak terhasut sama dia. Gue punya McLaren, Bugatti, gue nggak terpengaruh guys. Nah itu gue bingung antara itu bawaan atau didikan tuh. Emak gue nanamin prinsip apa ya? Cuman itu doang sih kayak pas gue masih SD banget ya, kelas 1. Umur 7 tahun cuma ngasih tahu mak gue kalau misalnya orang punya barang ya nggak boleh ngiri, nggak boleh dicolong barang orang gitu. Nanti sabar, nanti pasti bisa beli. Itu doang yang gue inget. Di sekolah nggak menginfluence apapun deh kayaknya di sekolah tuh. Terus kedua, gue udah alamiah aja, sifat alamiah gue tuh, gue punya set of happiness gitu guys. Apa sih bahagia di gua nih buat gue pribadi? Apa yang bahagia buat gue pribadi? Gue ngeset pada saat gue kecil apa kebahagiaan gue. Gue hari ini gue bisa makan dan gue bisa main game seharian sampai mungkin gue pusing atau sampai gue happy banget main game itu. Habis itu gue tidur. Itu set of happiness gue. Yang lain gak penting. Jadi selama gue hari itu gue bisa makan dan gue bisa main game, gue udah happy. Nah karena set of happiness gue di situ, jadi gue nggak peduli tuh orang mau punya HP kek, mau punya apa, itu kan kebahagiaan lu. Dalam hati gue, kebahagiaan gue main game. Udah cukup kebahagiaan gue di situ. Gue udah happy banget sebagai manusia hidup lahir untuk bermain game gitu. Tentunya game yang gue suka ya, bukan game yang gue nggak suka kayak RE5 bikin gue mual-mual gitu loh. Prinsip gue udah itu, dan gue kuat banget sama prinsip gue, cowok. Kuat banget. Gue punya prinsip tuh kayak, gue keras kepala banget sama prinsip cuy. Orang paling keras kepala megang prinsip. Kalau udah prinsip gue A ya A, gue keras banget orangnya. Dan gue nggak mandang orang, mau itu orang tua,
mau itu saudara, mau itu siapapun, gue tuh orangnya orang paling saklek kayak di dunia tuh. Salah satu orang paling saklek di dunia. Kalau udah prinsipnya udah dipegang gitu. Kayak contohnya gue pernah dicokokin ngerokok lah sama temen-temen gue, sama abang-abangan gue. Kata orang-orang kan ditarik lah ke paru-paru ya, baru nanti ketagihan. Tapi gue pas ngerokok itu gue sadar, dengan kesadaran penuh, gue ngomong dalam hati, gak bakal seumur-umur gue tarik nih ke paru-paru nih rokok. Di mulut aja. Di mulut, buang. Mulut, buang. Kenapa gue bisa berpikiran kayak gitu? Di dalam hati gue, emak gue nih udah orang susah, kerja aja serabutan gitu. Happiness gue main game. Gue punya duit, mending duit gue ke warnet. Gue main warnet, lumayan gue dapet paket 2 jam mah. Sehari udah happy gue main game segitu. Kalau gue ngerokok, gue jadi ketagihan, otomatis budget gue main warnet teralihkan ke rokok. Ngapain? Ini tolol nih. Ini adalah kegiatan paling tolol nih, buang-buang asap, ngeluarin duit. Gue happy kagak, paru-paru gue rusak. Makanya nggak pernah gue tarik, nggak pernah ketagihan gue sampai sekarang. Walaupun gue berkali-kali nyoba ngerokok, kalaupun ada rokok di sini berani gue coba, nggak bakal gue ketagihan, karena nggak gue tarik ke paru-paru, dan itu prinsip gue. Gue nggak mau ketagihan, sekuat itu prinsip gue guys. Kalau gue udah megang satu prinsip, gue akan pegang sampai mati, cok. Kalau gue ngerasa prinsip itu bener, padahal gue masih bocil loh pada saat itu, nggak ada yang ngajarin gue gitu-gitu loh. Gue baru punya prinsip setelah gue dibilang kekurangan, Pek. Emang kayak manusia harus susah ya baru punya prinsip ya? Emang manusia harus susah dulu guys baru punya prinsip guys? Cerita nih pengalaman gue pribadi. Gue udah bilang berkali-kali sama ponakan gue, si Dean. Nanti kalau misalnya dia libur mau streaming bareng, nanti kita streaming lah. Si Dean ini beda 7 tahun di bawah gue. Mungkin sedikit banyaknya dia terinfluence dari gue lah. Dia terinfluence dari gue tuh salah satunya, gue waktu itu lagi suka banget nonton anime Kuroko no Basket. Dia ikutan nonton juga pada saat SMP, dan dia pada saat itu jatuh cinta sama basket sampai sekarang. Itu salah satu influence gue ke dia. Kalau game mungkin enggak lah ya, dia bukan gamer, dia nggak terinfluence game sama gue. Terus satu pesan yang gue kasih ke dia, lu jadi orang punya prinsip. Kalau temen lu nawarin rokok, lu jangan. Rokok tuh cuman buang-buang asap gini-gini. Gue udah jelasin lah apa yang terjadi di hidup gue gitu. Gak usah lah yang buang-buang duit kayak gitu. Prinsip lu kuat lah, harus kuat. Kayak gue nih, prinsip gue kuat, nggak bisa disenggol orang mau apapun caranya gitu. SMA aman, dia masih belum ngerokok ya. Pas kerja, ternyata dia ada momen depresi. Di momen depresi itu dia lah mencoba ngerokok. Akhirnya sekarang jadi perokok dia. Fuck man. Itu mah bawaan cu, gua rasa dah kayak diciptakan aja gitu oleh Tuhan gitu. Lu punya sifat, lu punya trait. Gue begini tuh sifat bawaan, kayak gak semua orang bisa guys. Buktinya apa? Keluarga gue tuh ngerokok semua cok. Emak gue ngerokok, bokap gue ngerokok, abang gue ngerokok, kakak gue ngerokok, abang ipar gue ngerokok. Kakak ipar gue yang cewek enggak. Ponakan gue ngerokok. Gue doang sendiri bro yang gak ngerokok di keluarga gue. Gila gak lu? Deril ngelawan arus bro. Rokok cuma pelarian, bukan penyelesaian. Ibarat lu mau nangkis sampai mata lu copot juga gak bakal mungkin selesai. Itu cuma nangis doang. Ya iya, itu tuh kembali lagi ke trait kan. Kalau dibilang depresi, gue juga ngalamin depresi. Tapi pelarian gue apakah ngerokok? Enggak. Pelarian gue apa? Kajian. Ya lu nonton sendiri lah, ini seru banget. Film terbaik sepanjang masa. Tapi intinya pelarian gue kesini. Kalau lu mau tahu separah apa depresi gue waktu 2018, pokoknya gue ngerasa gue kayak pengen mati guys. Gue pengen mati pokoknya. Argumen gue gini, gue nih dari dulu jauh dari agama. Sebelum gue mati setidaknya gue kenal lah nabi gue, biografinya gimana. Gue tonton lah Sirah Nabawiyah, gue tamatin. Jadi setidaknya nanti di alam kubur gue punya argumen ke malaikat. Ya malaikat, setidaknya walaupun saya ini tidak rajin dalam agama, tapi saya berusaha kenal sama nabi kita, Nabi Muhammad. Setidaknya gue punya argumen gitu guys pas gue mati. Makanya pelarian depresi gue kesini. Jadi gue udah pasrah waktu gue depresi, gak apa-apa deh gue mati cepet. Udah lah, gue udah pasrah. Tapi sebelum gue mati setidaknya gue nonton dulu nih, gue belajar agama dulu nih. Gue juga bingung orang kok ada yang pelariannya ke rokok, ke mabok gitu-gitu. Itu apa trait juga kayaknya ya? Bawaan ya, sifat bawaan ya. Pelariannya kemana tuh? Asalkan pelarian dari depresi lu kagak nyakitin orang lain, gak apa-apa sih Pek. Ya tapi menurut gue L juga sih guys, pelarian orang depresi ke rokok. Kalau orang depresi terus pelariannya rokok, ini L sih menurut gue. Big L bro, big L. Loss. You lost. You know, lu kalah bro. Pelariannya rokok, mabok. L, udah. Gak ada jalur lain selain L. Udah lu L, titik. L, no debat anjing. Lu mau debat apa? Mau debatnya sama kajian? Jauh, kajian mah positif. Double W. Ya, W. Lu depresi, pelarian lu kajian. Lu dapet ilmu, W bro. Udah, argumennya sesimpel itu. Ya kan rokok juga kan nggak ini kan, nggak nyakitin orang, cuman nyakitin diri sendiri. Emang diri sendiri bukan orang, kita juga orang. Lu udah dititipin nih paru-paru sama Tuhan, sama Allah. Paru-paru lu sehat, tapi lu dengan sengaja tanpa pengaruh alkohol, tanpa paksaan orang, lu masukin asap.
terus ke paru-paru lu, dan itu sedikit demi sedikit merusak paru-paru lu yang dititipkan oleh Allah. Apakah Allah nggak marah? Organ yang sudah dititipkan dirusak dengan sengaja gitu. Kalau depresi pelarian naik motor, automodar gua. Ya itu juga salah satu L juga sih. Lu depresi terus pelariannya ngebut gitu kan. Sama sih L juga sih menurut gua. Lu membahayakan diri lu sendiri. Pelarian L ini guys. Kalau pelarian W tuh masih curhat, masih W lah. Curhat, nonton kajian. Yang bener-bener nggak membahayakan diri lu atau orang lain. Udah itu doang yang W. Kenapa dia takut ketinggalan momen? Contoh misalnya nonton konser gitu. Kalaupun ada duit gua nggak mau gua nonton konser. Dan gua nggak FOMO. Bodoh amat. Tinggal lihat aja di YouTube nanti lagunya dia. Apakah ini kembali lagi ke prinsip masing-masing, udah bawaan trait setiap orang? Kalau kita bakal ditakdirkan menjadi orang yang FOMO atau tidak? FOMO karena gengsi, Pek. Kenapa gue bisa nggak gengsi ya, guys? Kenapa ada orang bisa gengsi? Kenapa ada orang bisa nggak gengsi ya? Ya kalau misalnya dulu, contohnya pas gue sekolah, motor gue paling cupu lah, paling butut, Supra X jadul. Supra X yang Satria tuh motor gue. Tapi gue nggak ngerasa gue gengsi. Gue nggak gengsi. Ya udah, emang gue kemampuannya di sini, jalani aja. Peduli setan omongan orang. Kok bisa ya? Berarti seni cuek ya ujung-ujungnya. Oh iya, gue cuek cuy. Sifat gue cuy. Karakter gue cuek, guys. Kayaknya harus cuek dah, biar kita nggak FOMO cuy. Lawan kata FOMO tuh kayak cuek deh. Ya FOMO, kita juga ada FOMO-nya, tapi kita FOMO-nya ngebahas YouTuber ya. Streamer, konten kreator, gue juga FOMO sih. Kita bahas Board of Peace, kita bahas Big Mo, kemarin banyak lah yang kita bahas tuh ya. Apapun yang lagi viral kita bahas tuh dari kemarin tuh. Epstein Files, itu juga kan FOMO kan. Takut kehilangan momen gitu kan. Mumpung lagi hype kita bahas. Maksud gue bukan FOMO yang itu loh. FOMO yang mengeluarkan duit gitu guys. Nonton konser cuma pengen ngerasain ambience-nya, padahal dari YouTube bisa WK. Intinya kembali lagi prinsip guys. Kembali lagi ke prinsip masing-masing bro. Susah kalau prinsipnya beda mah. Emang prinsip gue tadi kan kalian udah tahu prinsip gue. Gue udah set of happiness gue. Kalian udah tahu sesimpel apa. Dan gue secuek apa sama orang. Dan gue sepede itu. Gak gengsian.